Bicara teknologi, kita memang juga seringkali ada korban teknologi. Coba kita sekarang, karena sudah dunia internet, maka banyak ibu-ibu, siswa-siswa mainnya HP saja. Ini korban teknologi sebenarnya. Ini korban teknologi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Ketemu lagi di channel Shima Nadira, yang pada kesempatan kali ini kami menghampiri Dr. Agus Mulyono MKes. Beliau adalah dosen tetap UIN Malang dan DPK di Universitas Ibrahimi. Nah, kali ini pembahasannya adalah pendidikan mengikuti zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara tentang pendidikan yang harus mengikuti zaman, ya memang harus begitu. Pendidikan di zaman ini yang mengikuti zaman ini. Bahwa dulu Nabi dan Rasul diberikan mukjizat oleh Allah, itu juga mengikuti zaman. Mari kita lihat contoh Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat di mana tongkat Nabi Musa bisa kemudian menjadi ular. Tongkat Nabi Musa bisa kemudian membelah lautan. Nah, di zaman Nabi Musa, obsesi masyarakatnya adalah menguasai ilmu sihir. Fir'aun di lingkungannya, di sekitarnya adalah para orang-orang yang punya kekuatan sihir. Maka Nabi Musa dikasih mukjizat bagaimana untuk mengalahkan ilmu sihir. Contoh yang kedua, Nabi Isa. Nabi Isa ini punya mukjizat untuk kemudian bisa menyembuhkan orang sakit. Malah juga bisa menyembuhkan orang yang meninggal. Zaman Nabi Isa, kalau kita lihat, kalau kita kaji, ini memang masyarakatnya terobsesi ya, untuk kemudian menguasai dalam dunia pengobatan. Oleh karenanya, Nabi Isa diberikan mukjizat untuk kemudian dia juga mampu ya, melakukan pengobatan, mampu menyembuhkan orang sakit. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW punya mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran menyangkut semua aspek kehidupan, tidak saja ekonomi, tidak saja ilmu sosial, tidak saja dunia ilmu pengetahuan alam, tetapi semua aspek itu ada di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat itu ya, agar kemudian kita bisa menguasai ya, mempengaruhi zaman. Bukan kemudian kita ini dipengaruhi oleh zaman, kemudian kita ini dikuasai oleh zaman, bukan. Tetapi pada akhirnya pendidikan itu untuk menguasai zamannya. Nah, kalau hari ini, zaman ini adalah era industri 4.0, di mana penggabungan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi, maka pendidikan ya juga tidak boleh ketinggalan dengan itu. Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka guru-guru, para pemangku pendidikan, ya, mungkin ada kepala sekolah di situ. Kalau di pesantren mungkin ya pengurus pesantren, itu juga harus menyesuaikan bagaimana kemudian metode pembelajaran, teknologi pembelajaran, media pembelajaran, itu juga mengarahkan siswa untuk juga menguasai itu. Katakanlah sekarang zaman internet. Coba kita contoh, kita lihat contoh masa lalu. Ketika kita bicara, katakanlah dulu wartel itu sedemikian rupa, di mana-mana ada wartel. Saya dulu waktu masih kuliah, wah, di sebelah itu ada wartel. Jadi kalau mau kita
telepon teman, telepon pembimbing, itu ke wartel. Nah, sekarang kalau masih bisnis wartel, ya tidak laku. Ya. Terus sekarang toko-toko sudah mulai sepi. Karena semuanya sudah lebih baik beli online, tidak usah keluar rumah dan seterusnya. Kadang lebih murah gitu, lebih banyak koleksinya. Nah, salah satu contoh ini saja. Ya. Kalau kemudian gaptek, siswa ini gaptek, bagaimana kemudian dia bisa bersaing? Ya. Sehingga kemudian meskipun di kampung, di pesantren, maka perlu anak-anak itu kemudian siswa-siswa diajarin punya akun, ya, kemudian diajarin untuk kemudian mencari bahan, ya, di dunia maya, di internet. Ya, kalau mahasiswa memang diajarin untuk mencari jurnal. Nah, ini kalau di kota mungkin ya sudah begitu, tapi kalau di kampung, ya, di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah di daerah, ini penting untuk menyesuaikan. Ya, kalau tidak, kasihan siswanya, ya, kasihan mahasiswanya. Umpamanya kalau santri, karena di dunia pesantren adalah kita ahli sunnah wal jamaah, maka bagaimana kita kemudian menulis berwacana tentang ajaran-ajaran yang moderat, tentang ajaran-ajaran yang mendamaikan dunia, bukan ajaran-ajaran kekerasan. Nah, bagaimana kemudian kita dilatih untuk itu? Sehingga kemudian wacana-wacana tentang kedamaian di dalam ajaran Islam itu lebih banyak, ya, yang ada di dunia maya. Kalau sekarang kan kadang banyak, ya, orang di luar yang punya ajaran-ajaran kekerasan yang kemudian banyak menulis, sehingga dia yang mewarnai. Nah, sekarang ketika kemudian santri juga dimotivasi untuk kemudian menulis wacana-wacana tentang bagaimana sih ajaran Islam yang moderat, yang kemudian mendamaikan. Contoh saja pada hari ini, ya, mungkin juga hikmah dari corona, ya. Yang semula guru-guru itu gaptek, ya. Dosen-dosen juga ada yang, ya, saya kira juga ada yang gaptek. Mungkin termasuk saya sendiri juga tidak terlalu ini, ya. Pada akhirnya ketika kemudian harus kuliah daring, kemudian yang sekolah juga harus belajar daring, maka guru-guru dituntut untuk belajar. Ya. Dosen-dosen kemudian kenal namanya Google Classroom, kemudian kenal juga Zoom. Nah, itu juga mungkin salah satu hikmah. Nah, akhirnya apa? Ya, siswa juga sudah mulai familiar dengan dunia internet, termasuk di kampung. Ya, kalau bicara di kota sih, mungkin ya sudah biasa. Tetapi ini konteksnya di kampung, karena saya sekarang berada di kampung, maka orang tua juga kemudian anak-anak juga sudah mulai mengenal, ya, dunia itu. Nah, ini penting, ini penting. Jadi memang zamannya begini, maka kemudian pendidikan juga mengikuti zaman. Nah, nanti ketika ya mungkin corona sudah selesai, pengetahuan itu, keterampilan itu, saya kira akan tetap bermanfaat. Jadi bagaimana kemudian nanti guru, bagaimana kemudian dosen itu kemudian akan mencari bahan-bahan ajar di dunia maya. Ya, kita akan belajar jurnal, baca jurnal di situ. Ya. Apa saja kan sudah ada di situ. Mau belajar apa saja sudah ada di situ. Ya. Kalau dulu mungkin guru-guru ngajarnya pakai kapur tulis, ya, maka sekarang saya kira perlulah kemudian menggunakan LCD. Agar apa? Agar siswa kenal. Kemudian ketika mencari bahan-bahan ke perpustakaan, ya mungkin ditambahi kalau zaman sekarang, ya perlu kita melihat di perpustakaan online, ya. Sekalian ngajarin siswa agar kemudian juga mengenal, ya. Mungkin ada wifi, ya. Sehingga kalau kemudian kita cari bahan-bahan ajar di YouTube umpamanya,
Nanti di kelas itu ada LCD, disambung ke LCD, sehingga siswa juga akan melihat itu. Dan siswa kenal sama dunia itu. Nah, ini sebenarnya salah satu cara, ya, strategi. Ya, jadi strateginya menyesuaikan. Sehingga kemudian siswa punya pengalaman juga terhadap itu. Termasuk juga mahasiswa. Ya. Di COVID-19 ini, ya, jadi akhirnya guru-guru juga kenal Google Classroom seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, hanya saja memang dari sisi pembiayaan nanti akan mungkin membengkak. Saya kira tidak apa-apa. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini juga perlu, ya, karena pendidikan harus menyesuaikan zaman, maka bantuan pemerintah, ya, juga perlu untuk diarahkan ke situ. Kemudian yang perlu digarisbawahi lagi, ya, meskipun zamannya sudah zaman seperti sekarang ini, bukan kemudian waktu dihabiskan untuk itu, ya, seperti sekarang ini yang terjadi, ya. Jadi kalau kita lihat siswa-siswa pegangannya HP saja, ya. Tidak saja siswa, mahasiswa, guru-guru, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, pegangannya HP. Nah, ini yang sebenarnya, ya, perlu diperhatikan juga. Kalau kemudian di lembaga pendidikan kita sudah diajarin untuk bertanggung jawab, dibiasakan untuk bertanggung jawab terhadap itu, ya, maka saya kira siswa, mahasiswa, santri juga akan punya kesadaran bahwa menggunakan HP, menggunakan laptop hanya untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini yang perlu betul-betul ditekankan agar kita tidak menjadi korban teknologi, tetapi kita memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kebaikan. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, jangan menjadi korban teknologi, tetapi kita menggunakan teknologi. Kita menguasai teknologi, kita paham teknologi itu, kita mengenal teknologi itu untuk kepentingan yang maslahat, untuk kepentingan yang bermanfaat. Mungkin itu saja, ya, karena ini durasinya dibatasi sama YouTubernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.